Di video sebelumnya, aku udah jelasin gimana cara membuat power transmission wireless. Nah, hari ini aku mau jelasin gimana prinsip kerjanya. Buat kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Power transmission wireless atau transmisi daya nirkabel. Jadi ini tuh penerusan arus listrik tanpa perantara kawat ataupun kabel. Jadi perantaranya adalah medan magnet. Sebenarnya proyek ini tuh bukan proyek baru. Orang yang pertama kali mencetus proyek ini itu namanya Nikola Tesla pada tahun 1890. Nah, prinsip kerja dari proyek ini biasa digunakan pada motor DC, trafo, wireless charger, dan masih banyak lagi. Di sini kita menggunakan transistor. Nah, transistor ini berfungsi sebagai saklar otomatis. Jadi si transistor ini bisa memutuskan ataupun menyambungkan sebuah rangkaian. Nah, sebetulnya yang kita lihat LED-nya itu mati nyala. Tapi karena saking cepatnya si transistor memutus dan menyambungkan, mata kita nggak bisa ngelihat setiap kedipan si LED-nya ini. Kita sebut ini sebagai kumparan transmitter dan ini adalah kumparan receivernya. Berdasarkan eksperimen Hans Christian Ørsted, kalau kawat dialiri arus listrik itu bakalan menimbulkan medan magnet. Medan magnet itu adalah area di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Memang medan magnet ini nggak bisa dilihat oleh mata, tapi kita bisa membuktikannya dengan cara menaburkan serbuk-serbuk besi di sekitar magnet. Nanti akan terbentuk garis-garis yang keluar dari kutub utara magnet ke kutub selatan magnet. Nah, garis-garis itulah yang dinamakan garis-garis medan magnet. Nah, besar medan magnet pada kawat melingkar, terutama yang kita pakai sekarang ini, bisa ditentukan dengan rumus B sama dengan mu0 kali I kali N per 2A. Jadi sebetulnya jumlah lilitan yang kita pakai itu bebas. Kalau kalian mau besar medan magnetnya itu kuat, berarti kalian harus menambah jumlah lilitannya dan memperkecil dari diameter kumparan. Kemudian ada ilmuwan lain yang tertarik dengan penelitiannya Ørsted, yaitu Michael Faraday. Dalam penelitiannya, Faraday ini bisa menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan bagaimana medan magnet ini menghasilkan arus pada konduktor yang masih berada dalam jangkauan medan magnetnya. Makanya kalau kumparan receivernya aku jauhkan, LED-nya tidak mau menyala karena berada di luar jangkauan dari medan magnet. Kalau kedua kumparan berada dalam keadaan diam, maka flux magnetiknya akan tetap. Nah, flux magnetik itu apa? Jadi flux magnetik itu banyaknya medan magnet pada suatu luasan, atau gampangannya kerapatan dari si medan magnet. Nah, kalau salah satu kumparan aku gerakin, berarti nanti akan terjadi perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik ini akan menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik, atau kalau bahasa Inggrisnya itu electromotive force. Walaupun namanya gaya, tapi bukan berarti satuannya Newton, tapi satuannya volt. Jadi GGL ini tuh tegangan yang dihasilkan oleh perubahan dari flux magnetik gitu. Jadi GGL inilah yang menyebabkan adanya arus yang mengalir pada kumparan receivernya ini gitu. Jadi LED-nya bisa nyala.